memiliki tahapan-tahapan dalam mengenal bangun datar. Ya. Yang biasanya oleh Van Hill disebutnya 4 level 0, 1, 2, 3, 4. Oh, 5 level ya. 5 level. Namanya Van Hill. Nah, apa itu tahapan yang pertama adalah recognition ya. Recognition atau tahap mengenal. Ya, tahap mengenal tadi loh. Oh, itu tuh persegi panjang. Tapi bukan karena ciri-cirinya, tetapi dari pengalaman dia berinteraksi dengan orang tua, dengan teman-temannya, dan menyebut itu persegi panjang. Yang itu loh, itu tuh persegi panjang. Yang bentuknya seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini itu persegi panjang. Dihubungkan dengan segala sesuatu yang sudah ia temui. Ya kan? Tapi bukan karena ciri-cirinya. Bahkan kadang-kadang anak level 1 ini, atau mungkin kalau Van Hill menyebutnya ini level 0 ya, bukan level 1. Jadi dimulai dari level 0. Nah, ini dia tahapan-tahapan visual, berbasis visual. Nah, mungkin saja dia ada beberapa anak itu yang menyebutkan kayak gini itu bukan segitiga. Ya. Ini bukan segitiga. Ada lagi anak yang menyebutkan kayak gini malah segitiga. Ya. Kenapa menyebut ini bukan segitiga? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena enggak. Nah, jadi dalam mental image, saya bilang apa? Mental image. M ini ya. Bayangan mental yang ada dalam kepala mereka, ya, segitiga pokoknya ini. Ya. Pokoknya itu bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Segitiga itu seharusnya seperti itu, ada lancip di tengah, terus ada alasnya. Itulah segitiga untuk anak-anak level 0. Makanya ia menyebut ini tuh segitiga. Padahal ini bukan segitiga. Kenapa kok bukan segitiga? Kira-kira kenapa itu bukan segitiga? Karena lengkung, ya. Bisa melihat ini melengkung ya. Tapi oleh anak level 0 dia sebut segitiga. Kenapa? Ya karena melihat ini tadi dalam image mereka. Nah, inilah namanya tahap recognition ya. Level 0. Nah, ada juga yang naik tingkat ya. Naik tingkat ini level pertama, yaitu level identification seperti yang saya bilang tadi. Apa itu level ini? Ya, anak mampu mengidentifikasi sifat-sifat. Jadi anak paham bahwa ini tuh persegi. Ya. Ini tuh persegi. Meskipun posisinya saya ubah seperti ini. Posisinya saya ubah. Ini posisinya saja yang saya ubah. Tetap dia menyebutkan itu adalah persegi. Kenapa? Dia tahu bahwa semua sisinya sama, semua sudutnya sama. Ini sudutnya sama. Ya. Meskipun berubah posisinya, tidak mengubah kepersegiannya. Nah, anak-anak level 1 ini sudah mampu mengidentifikasi sifat-sifat itu. Ya. Nah, ini adalah tahap identification, jadi mampu mengidentifikasi sifat-sifat. Nah, yang level 2, lebih tinggi lagi, ada level 2. Ini anak-anak sudah mampu menghubungkan antar sifat. Ya. Menghubungkan antar sifat. Nah, biasanya disebut dengan
interconnected ya, atau interrelation aja ya. Nah, apa itu interrelation? Tahap apa ini? Ya. Anak mampu menghubungkan antar sifat. Apa? Menghubungkan antar sifat. Menghubungkan antar sifat bangun. Atau gini aja, menghubungkan sifat-sifat antar bangun. Biar nggak salah tangkap. Contoh begini Bapak Ibu. Mbak Amali, bisa lihat ini? Ini bangun apa Mbak Amali? Persegi, Pak. Persegi. Ya. Oke, kalau Tono menjawab persegi panjang, salah atau benar? Salah. Salah, kenapa? Karena itu ada garis 4 itu yang menandakan bahwa sisinya sama. Oke, sekarang kita identifikasi apa sifat persegi, apa sifat persegi panjang. Ini persegi, ini persegi panjang. Oke, sifat-sifatnya apa? Coba Mbak Amali. Sisinya bagaimana kalau persegi? Mungkin kalau persegi sisinya 4 sama semua. Jika persegi panjang Bentar. Empat sisinya sama panjang, ya. Kalau persegi panjang 2 sisinya yang sama. Dua sisinya yang sama. 2 sisi yang berhadapan ya. Ya. Berhadapan bagaimana? Atas Sisi, ya, 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Ya udah, sama panjang. Sekarang pertanyaannya, persegi ini 2 sisi yang berhadapan sama panjang nggak? Sama, Pak. Nah, berarti boleh saya tulis ya. 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Oke, kalau 4 sisinya sama panjang, persegi panjang punya nggak? 4 sisinya sama panjang? Nggak. Oke, sekarang setelah sisi, gimana sudutnya? Sudutnya sama-sama 90 derajat semua. Ya, 4 sudutnya 90 derajat. Kalau persegi panjang? Kalau persegi panjang? Apakah semua sudutnya 90 derajat? Iya, Pak. Oke. Sudutnya 90 derajat. Oke, kemudian ini udah sisi ya. Sisi udah. Ini sudut udah. Nah, sekarang diagonalnya mungkin yang lain, Mbak Rindi. Mbak Rindi? Halo? Ya, Pak. Nah, diagonalnya bagaimana kalau persegi? Membagi 2 sama panjang, Pak. Oke, jadi diagonal berpotongan di titik tengah, gitu ya? Sih, Pak. Persegi panjang punya nggak? Punya, Pak. Punya, berarti boleh saya tulis ya. Diagonal berpotongan di titik tengah. Ada lagi selain itu kalau diagonal? Kalau diagonalnya persegi, dia membentuk apa? Diagonalnya membentuk apa? Perpotongannya? Diagonalnya
berpotongan membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat. Apakah persegi panjang punya ini? Sudutnya berpotongan membentuk sudut 90 derajat? Mbak Mega? Persegi panjang? Punya nggak? Punya. Oh ya? Diagonalnya berpotongan 90 derajat? Tidak. Tidak. Jadi nggak punya. Nah, sekarang gini, fokus ke sini lagi Bapak Ibu. Saya gedein ya. Atau mungkin gambarnya saya bagusin deh. Saya bagusin. Nah, ini persegi. Nah, sekarang pertanyaan gini. Mbak Santi ya. Mbak Santi, Iya, Pak. apakah dua sisi yang berhadapan sama panjang? Iya. Ya. Apakah 4 sudutnya 90 derajat? Iya. Iya. Apakah diagonalnya berpotongan di titik tengah? Iya. Iya. Nah, inilah namanya persegi panjang. Betul Mbak Santi? Persegi. Iya, Pak. Sekarang saya tanya Mbak Santi. Dengerin dulu Mbak Santi. Iya, Pak. Dua sisinya berhadapan sama panjang? Iya. 4 sudutnya 90 derajat? Iya. Diagonalnya berpotongan di titik tengah? Iya. Inilah namanya persegi panjang. Persegi. Loh, Persegi, ini loh. Pak. Lihat nih. Lihat. Ini namanya apa? Persegi panjang. Nah, ciri-cirinya. Sekarang lihat ya. Dua sisi yang berhadapan sama panjang? Iya. Ya. 4 sudutnya 90 derajat? Iya. Diagonalnya berpotongan di titik tengah? Iya. Iya, inilah namanya persegi panjang. Loh, malah ketawa. Nah, benar Bapak Ibu, itu adalah persegi panjang. Jangan diketawain. Jadi anak kalau menjawab itu persegi panjang jangan disalahin. Ini enggak serius loh ya, Bapak Ibu. Ini namanya persegi panjang. Ya, ingat loh ya, ini namanya persegi panjang. Apakah ini persegi? Santi Dewi? Iya, persegi, Pak. Ya, coba cek. 4 sisinya sama panjang? Iya. 2 sisinya yang berhadapan sama panjang? Iya. 90 derajat? Iya. Di tengah? Iya. 90 derajat membentuk 90 derajat? Iya. Nah, ini tuh persegi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mbak Santi Dewi. Lihat ini ya. Ini persegi panjang. Apakah 4 sisinya semua sama panjang? Persegi panjang enggak? Enggak. Berarti ini tuh persegi panjang, tapi bukan persegi. Sekarang ini namanya menghubungkan antar sifat Bapak Ibu. Ini tuh bukan persegi. Jadi ini tuh bukan persegi, tapi persegi panjang. Ini persegi, tapi persegi panjang. Persegi itu pasti persegi panjang. Ya, tapi persegi panjang belum tentu persegi. Ya. Ini tuh persegi panjang. Coba cek, misalkan sisinya 5. Berapakah luasnya? Nah, persegi panjang itu kan luasnya adalah panjang kali lebar. Kaliakan aja panjangnya 5, lebarnya 5. Bisa dimasukin. 25. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ini tuh persegi panjang. Persegi panjang yang bagaimana? Yang semua sisinya sama. Karena yang nggak dimiliki oleh persegi panjang itu adalah ini tadi. 4 sisinya harus sama. Gitu ya, Mbak Santi ya. Nah, jadi jangan langsung menyalahkan anak ketika anak menyebut itu persegi panjang. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ini gambar apa, Mbak Santi?
Wah, ini Mbak Santi terus. Santi Day namanya ya. Namanya apa Mbak Santi tadi? Bangun apa? Persegi. Persegi, Pak. Boleh saya sebut persegi panjang? Boleh. Boleh. Boleh saya sebut belah ketupat? Boleh kali ya, Pak? Kan sama sisinya. Nah, boleh. Ini itu persegi. Ini itu persegi panjang. Ini tuh belah ketupat. Nah, tambah sukses ya. Nah, ciri-ciri belah ketupat itu apa, Mbak? Sisinya sama. Ya, sisinya sama. Semua sisi sama. Terus sudutnya. kenapa sudutnya? Sudutnya 90. Mosok. Belah ketupat loh. Nih, belah ketupat bisa lihat di sini. Sudutnya gimana ini? Sudutnya Ayo Diana bantu. Sudutnya bagaimana Diana? Iya, Pak. Sudutnya gimana? Sudutnya Ini dengan ini sama enggak? sama. Ini dengan ini sama enggak? Jadi apa? Sudutnya Sama, bagaimana? yang berhadapan 180. Nah, kok 180 gimana tuh? Punya dua pasang sisi apa namanya? Sudut Sudut yang berhadapan sama besar atau 90 derajat. Ini kalau saya tanya harus ngerti loh ya, meskipun tulisan saya cantik kayak gini. Nah, terus apa lagi? kedua diagonalnya berpotongan. Ya, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, ada lagi? Nah, sekarang gini, Mbak, teman-teman. Apakah semua sisinya sama? Ini, coba perhatikan. Apakah semua sisinya sama? Sama, Pak. Sama. Nah, dua pasang sudut yang berhadapan sama besar 90 derajat antara ini dengan ini sama? Iya, sama. Nah, Sama. ini dengan ini sama? Sama. Sama. Apakah diagonalnya berpotongan membentuk siku-siku tegak lurus? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Nah, ini adalah belah ketupat. Tetapi ini bukan persegi. Bukan persegi. Ini belah ketupat. Ya, ini belah ketupat, tapi bukan persegi. Kenapa bukan persegi? Kira-kira kenapa? Karena Sudutnya ya, Pak ya? sudutnya jumlahnya enggak. jadi ada sifat yang nggak dimiliki belah ketupat, yaitu semua sudutnya harus sama kalau mau jadi persegi. Nah, jadi belah ketupat itu belum tentu persegi. Bukan persegi ya. Tapi persegi pasti belah ketupat. Kenapa apa pasti? Nah, ini semua sifat dari belah ketupat itu ada di persegi kok. Saya ulang ya. Semua sifat yang ada di belah ketupat ini ada di persegi. Ini loh. Ini itu semua terpenuhi ini. Ya inilah namanya belah ketupat. Belah ketupat itu yang penting semua sisinya sama. Mau sudutnya sama kayak enggak kayak. Ya. Kebetulan ada yang sudutnya sama seperti ini. Namanya lah itu jenis khusus dari belah ketupat. Namanya adalah persegi. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn gini Bapak Ibu. Ini diagram Venn persegi panjang. Ini diagram Venn belah ketupat. Ini diagram Venn persegi panjang. Nah, persegi panjang itu kan gambarnya ada yang kayak gini. Mohon maaf ini lurus semua ya.
gambarnya. Nah, kalau belah ketupat itu kayak gini. Nah, kalau persegi kayak gini. Nah, ini persegi. Jadi persegi ini tuh persegi panjang juga. Persegi ini juga belah ketupat. Contoh, ya, contoh. Ini soal AKM ya, saya buat sendiri. Sebuah persegi punya diagonal 5 cm atau 5 satuan gitulah ya. Berapakah luasnya? Nah, kira-kira bagaimana jawabannya Bapak Ibu? Nah, kalau anak yang belum paham, dia kan taunya kan sisi kali sisi. Ya. Sisi kali sisi. Pakai ketupat bukan, Pak? Nah, karena ini adalah belah ketupat, maka sama aja dengan setengah kali 5 kali 5. Diagonalnya kan 5, yang satunya kan 5 toh? Iya, Pak. Sama dengan 25 per 2. Ini soal SD. Soal SD. Nah, ada cara lain, ada cara yang lebih ribet, pakai teorema Pythagoras. Nah, itu soal-soal olimpiade atau soal-soal AKM itu kayak gini. Sebenarnya cepat, tetapi dikerjakan dengan ribet dan waktu lama sehingga habis waktunya. Tetapi kalau pakai cara ini, paham konsep, oh itu adalah belah ketupat. Anda sebagai guru harus tahu loh ya. Nah, jadi jangan kaget bahwa persegi itu belah ketupat. Jadi kalau ada bapaknya anak tanya bahwa itu belah ketupat, Anda nggak tahu, wah, bisa. Anda harus tahu. Nah ini tadi level 2 Bapak Ibu ya. Ini level 2. Jadi dia mampu menghubungkan antar sifat. Ada level 3, ada level 4. Nah ini biasanya untuk anak SMA sama perkuliahan. Silahkan Anda searching sendiri level 3 dan level 4 maupun 0, 1, 2 ini apakah benar. Namanya teori Van Hill. Ya. Van Hill itu kebangsaan Belanda ya. Teori Van Hill. Bapak Ibu kalau ketik di internet banyak ya. Ini itu orang pendidikan matematika tapi belajar psikologi. Jadi orang-orang psikologi itu ngambil tahapan berpikir ini untuk mengidentifikasi cara kerja otak dalam mengenal suatu gejala ya, gejala alam atau fenomena tertentu. Jadi ada tahap mengenal, mengidentifikasi, kemudian menghubungkan karakteristik gitu ya. Kemudian ada yang namanya nanti ada abstraksi, nomor 3 itu. Kemudian nomor 4 ada rigor, kaku, aksioma, postula dan segala macam itu untuk anak level perguruan tinggi. Nah silahkan Anda searching sendiri. Inilah yang namanya teori Van Hill. Teori Van Hill. Nah ini orang matematika yang suami istri itu belajar S3 di Belanda. Sebenarnya ide itu ada dari istri, kemudian istri meninggal dilanjutkan oleh Pierre Van Hill itu. Hingga sekarang terkenal ya Van Hill itu, teori Van Hill. Nah itu Bapak Ibu tentang bangun datar ya, Anda harus paham. Jadi kalau ditanya oleh orang tentang sifat ya, sifat sebuah bangun itu sifat bangun datar ya, bangun datar itu paling tidak ada 2, yaitu apa? Sisi, kemudian sudut. Tambahannya apa? Diagonal. Udah itu aja. Ini udah cukup. Kalau simetri itu bukan sifat-sifat ya. Karena nggak bisa melekat pada suatu bangun. Loh Pak, di internet banyak yang begitu. Ya, dalam konteks ini Anda berkuliah dengan saya. Kalau saya tidak
tidak setuju simetri putar, simetri lipat itu adalah sebuah sifat karakteristik yang melekat. Jadi kalau ditanya suatu bangun, karena simetri putar, simetri lipat itu tidak mengidentifikasi kesifatan dari bangun. Dia hanya muter-muter, melihat, melipatkan, gitu ya. Jadi bukan pada identitas dari bangun itu. Jadi identitas dari bangun itu kan bisa dilihat dari sisinya gimana sih, sudutnya gimana sih, diagonalnya gimana sih. Nah, baru. Nah, itu Bapak Ibu dari saya ya terkait bangun datar.